Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Bran sebagai Wawang, Mas Is sebagai Waharu, Yusri sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sudah 7 hari Meisin tinggal bersama Arya Kamandanu di lereng Gunung Arjuno. Dia menjadi sedih. Dia tahu bahwa Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya sebagai seorang istri. Dia tahu bahwa laki-laki yang sekarang sudah secara resmi menjadi suaminya masih menyimpan seberkas kekecewaan. Tapi Meisin adalah seorang wanita yang tabah. Dia juga setia pada pendiriannya yang tetap digenggamnya dengan teguh. Dia pun mampu menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Namun begitu, hatinya menjerit juga ketika membaca selembar daun lontar yang tergeletak di atas balai bambu. Meisin, maafkanlah aku. Hatiku sedang gelisah. Pikiranku sedang kacau. Dunia ini terasa sempit dan hidup bagaikan tenggelam dalam ruangan kosong. Aku tahu, semua ini bukan salahmu. Barangkali memang sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak pernah mengerti mengapa aku harus mengalami semua ini. Kalau saja waktu bisa diundurkan dan lembaran buku sejarah bisa dihapuskan, tentu persoalannya akan menjadi lebih mudah. Tapi bukankah itu suatu hal yang mustahil? Meisin, aku pergi barang beberapa hari. Kau tidak usah cemas. Aku pasti akan kembali lagi. Titip Panji Ketawang. Aku percaya kau bisa menjaga anak itu dengan baik. Setelah hatiku kembali tentram dan pikiranku menjadi jernih, aku pasti akan segera kembali. Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu semakin jauh meninggalkan gubuknya. Dia terus berkuda menyisir lereng utara Gunung Arjuno, melewati desa Budi Kuncir. Ketika matahari sudah naik ke atas ubun-ubun, Arya Kamandanu memasuki desa Kalampisan, terus belok ke arah barat melewati desa Kunir. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Gubraja. Matahari keburu tenggelam, dan sebelum malam benar-benar menjadi gelap, Arya Kamandanu mencari penginapan di desa Langkasuga, di tepi hutan Kadalali yang merupakan anak hutan tarik. Dan pada pagi harinya, Arya Kamandanu meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Penanggungan setelah menyeberangi anak Kali Brantas. Kamandanu meneruskan perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda hanya menuruti kehendak hatinya saja. Dia terus berkuda sampai menjelang sore hari. Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini sedang berada di mana. Dia hanya bisa melihat bahwa kuda yang ditungganginya mulai memasuki hutan lebat. Hutan ini lebat sekali. Tapi anehnya, jalan setapak ini masih terus ada. Dan banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Apakah mungkin jalan setapak ini menuju ke suatu daerah yang dirahasiakan? Baru saja Arya Kamandanu selesai bertanya dalam hati, ketika mendadak dari jauh nampak rombongan orang-orang berkuda. Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh. Iya, aku memang datang dari jauh, dari lereng Arjuna. Siapa nama Tuan dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya? Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana. Bagaimana Kakang Waharu? Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat. Dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan.
Tidak. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku. Tunggu Tuan, tunggu dulu. Aku tidak mengganggu kalian. Dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku. Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami. Tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini. Sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini. Khususnya jalan setapak ini Tuan. Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan? Tuan tidak perlu tahu soal itu. Iya. Sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Seri atau ke Kaluusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain. Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana? Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 pal dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami. Di tengah hutan begini ada pedukuhan? Iya, Tuan. Pedukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara. Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan pedukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok. Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami. Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja. Apakah itu suatu paksaan? Iya. Kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali. Kalau begitu aku akan meneruskan perjalanan. Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian. Kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap. Ada apa Kakang Baharu? Mengapa Kakang menyuruh mereka berhenti? Adiwawa, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup. Kakang, lalu bagaimana Kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja? Orang ini bisa berbahaya sekali. Kalau begitu kita bereskan saja Kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab Kakang. Ya, kau benar Adiwawang. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan. Daripada nanti dia akan membuat repot kita semua. Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini? Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah. Tak ada perlunya kalian mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini. Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan. Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja. Selama itu kalian anggap paling baik. Tuan sombong sekali. Kami tahu Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami. Hoi, ayo cepat. Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia. Kalau melawan, bereskan saja. Cepat sergap dia. Kali ini Arya Kamandanus terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Sekalipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanus terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak. Tunggu dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja sergap terus, Kakang. Tunggu dulu, Adiwawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan. Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku.
Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil. Hah? Apa maksud Tuan? Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata. Sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil? Kalau begitu Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata ataupun tidak? Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu Kakang Waharu? Ya, kita memang harus berlaku adil. Baiklah Tuan. Tuan kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan. Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh 2 batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang naga puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya. Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apa lagi yang Tuan tunggu? Baiklah. Aku akan mencabut senjataku. Sekarang pedang naga puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah darah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang naga puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka. Senjata apa yang dibawa orang itu? Entahlah. Aku pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa. Lalu bagaimana, Kakang? Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu. Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia. Jangan takut. Tidak usah gentar. Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia. Iya, Gusti. Hamba Waharu. Ada apa, Waharu? Ada apa kau malam-malam menghadap tanpa aku panggil, eh? Ampun, Gusti. Ketiwasan, Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini, Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti. Kalian tidak mengusirnya? Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali, Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali, Gusti. Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya? Wah, tidak, Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali, Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya, Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Wah, ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar, Gusti. Oh, sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana. Waharu menunggu sesaat di serambi rumah orang yang menjadi pimpinannya. Tak lama kemudian pimpinan Waharu keluar menuntun kuda. Dan mereka pun segera berangkat menuju ke tempat kejadian.